Halo Sobat Rebaner, kembali lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film horor yang dirilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan tentang seorang anak kecil yang akan diculik oleh hantu penyihir yang bersemayam di dalam boneka. Kejadian janggal mulai terjadi ketika mereka pindah di rumah tua yang berada di tengah-tengah hutan. Akankah ibu dari anak tersebut mampu menyelamatkan anaknya dari jahatnya boneka penyihir tersebut? Oke, langsung saja. Daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama: 1, 2, 3. Film berlatar di England pada tahun 1942, di mana ada seorang ibu yang bernama Siti dan juga anaknya yang bernama Lucy. Ini dia orangnya. Mereka akan pindah ke suatu tempat dikarenakan tempat yang dulu mereka tinggali tengah terjadi konflik peperangan. Namun Lucy enggan untuk pindah ke tempat tersebut hingga ia bersembunyi di sebalik pohon. Dan tiba-tiba di sini datanglah seorang kakek tua yang bernama Arthur. Ia ini adalah pemilik tempat yang akan mereka tinggali. Siti lalu mengajak Lucy untuk pergi ke tempat itu. Di tengah perjalanan di sini Arthur pun mengatakan bahwa ia akan tinggal di bangunan tua yang berada di depannya. Bangunan itu terlihat sangatlah besar, namun ada aura negatif yang terlihat walaupun itu di pagi hari. Ketika mereka berjalan mendekati rumah tersebut, ada boneka yang melihat mereka di sebalik jendela, namun mereka tidak menyadarinya. Ketika masuk di sini Siti pun merasa terkejut dengan isi bangunan tersebut yang ternyata sangatlah luas. Namun Arthur mengatakan bahwa tempat ini tidak banyak fasilitas dan tidak ada lampu di sana, sehingga mereka harus menggunakan lentera. Arthur mengajak Siti untuk pergi ke lantai atas. Di sini ia menceritakan banyak misteri yang berada di tempat ini yang belum terpecahkan. Namun tiba-tiba ketika Arthur melihat kamar kepada Siti, pintu tersebut tertutup sendiri. Arthur mengatakan bahwa itu hanyalah angin saja dan engkau tidak perlu takut. Ketika Siti akan membayar uang sewa kepada Arthur, di sini Arthur tidak menerimanya karena niatnya hanya ingin membantunya. Dan di malam hari Siti pun datang ke kamar Lucy. Ia mengatakan bahwa kita akan kembali seperti dulu lagi. Namun Lucy tidak mendengarkannya dan ia pun langsung tidur. Siti lalu pindah ke kamarnya. Namun ketika ia akan memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara ketukan. Lalu ada suara benda jatuh yang terdengar sangat keras. Siti pun turun ke bawah untuk melihat kondisi di sana. Namun ketika ia sampai di ruangan keluarga, ia tidak menemukan apapun. Di pagi harinya, di sini Siti pun termenung dan duduk di atas kayu. Dan tiba-tiba di sini Arthur pun datang. Mereka saling tukar pikiran. Siti mengatakan ia sangat kecewa kepada suaminya yang telah pergi ketika ia mengandung anak kedua. Arthur pun juga berbagi pikiran. Ia mengatakan bahwa ia adalah seorang duda yang ditinggal mati oleh istrinya 30 tahun yang lalu. Dan di dalam rumah, ketika Lucy sedang belajar, ia pun mendengar guci di belakangnya jatuh. Siti yang mendengar itu pun langsung masuk ke dalam rumahnya untuk mengeceknya. Namun ketika ia masuk, ia melihat di depan anaknya ada boneka menyeramkan. Siti lalu bertanya di mana asal boneka tersebut. Namun Lucy hanya mengangguk-anggukkan kepala. Tiba-tiba boneka tersebut hilang dari pandangan Siti. Di malam harinya, Siti yang tidak bisa tidur pergi ke kamar Lucy. Namun ia terbangun karena mendengar suara-suara aneh. Namun ketika itu boneka menyeramkan itu pun berada di sampingnya. Namun ketika Siti menoleh, boneka tersebut hilang. Pagi harinya mereka pun bermain petak umpet. Namun ketika Siti mencari anaknya, Lucy pun hilang di tempat itu. Dan tiba-tiba di sini ia mendengar jeritan dari anaknya. Namun sayangnya Siti tidak menemukan Lucy. Ia hanya menemukan sepatu Lucy yang sedang tersangkut. Di rumah, di sini Siti pun menelpon seorang detektif yang menyuruh detektif itu untuk segera mencari putrinya. Detektif itu pun menyuruh Siti untuk bersabar karena hari sudah hampir malam. Ia berjanji esok ia akan kembali untuk mencari putrinya. Chloe was happy.
Karena Siti tidak tega, ia pun memberanikan diri untuk keluar di malam hari dengan membawa lentera. Namun pencariannya tidak membuahkan hasil dan ia pun pergi ke rumahnya. Ia pun pergi ke kamar dan menatap foto keluarga kecilnya. Dan tiba-tiba di sini ia mendengar suara aneh. Ketika ia mendekati, suara tersebut pun mengatakan bahwa Lucy telah diambil oleh seorang penyihir. Siti yang mendengar itu pun menangis sejadi-jadinya. Di pagi harinya, Siti pun melanjutkan pencariannya dan tiba-tiba di sini ia melihat Lucy berada di tengah hutan. Namun ketika ia kembali ke rumahnya, ternyata Lucy sudah berada di dalam rumah dan menatapnya di sebalik jendela. Siti pun langsung masuk ke rumahnya untuk mencari putrinya. Namun ketika ia akan masuk, tiba-tiba Siti tidak memperdulikan hal itu dan ia pun masuk ke dalam ruangan itu. Ia melihat putrinya berada di samping gorden. Dan ternyata di sini Siti pun masuk ke ruangan rahasia milik Arthur. Ia pun membaca surat yang bertuliskan nama Mary. Namun tiba-tiba di sini Arthur pun datang dan mengatakan, "Apa yang engkau lakukan di sini?" 7 hari telah berlalu. Atas kehilangan Lucy, Siti pun terus mencari anaknya di gedung ini. Namun di sini ia dikagetkan dengan boneka hantu yang berada di sampingnya dengan wajah mengerikan. Ia pun langsung masuk ke kamarnya dan menuliskan surat untuk suaminya agar cepat pulang. Namun tiba-tiba di sini ia mendengar suara aneh. Ketika ia mencari sumber suara tersebut, ia melihat anaknya sedang bersama boneka hantu. Namun ketika ia mendekati, ternyata itu bukanlah anaknya, melainkan iblis jahat. We're going home. Siti yang ketakutan pun ingin masuk ke kamarnya, namun pintunya terkunci. Dan tiba-tiba di sini penyihir itu pun datang dan menyuruh Siti untuk melihat wajahnya. Siti pun menyuruh iblis itu untuk mengembalikan putrinya. Dan tiba-tiba iblis itu pun mengagetkan Siti hingga ia pingsan. Arthur yang datang langsung membantunya. Arthur membawanya ke tempat rahasia. Di sini Siti pun menginginkan catatan Maria untuk ia baca karena ia penasaran dan Arthur pun memberikannya. Ketika Siti melihat dan membaca surat itu, ternyata dikisahkan Maria tidak rela anaknya diambil oleh penyihir. Dan ketika ia melihat di sebalik kertas, ia membaca bahwa kamu akan merasakan penderitaan yang sama seperti diriku. Lalu Siti pun membawa pecahan kaca dan mendekati boneka hantu tersebut. Namun tiba-tiba penyihir itu pun datang lagi. Tiba-tiba ia mendengar suara jeritan putrinya. Ia pun mendekati putrinya. Namun ketika ia mendekati, ia masuk ke masa lalu. Digambarkan bahwa pada masa lalu rumahnya hancur dihantam pesawat dan membuat putrinya pun meninggal. Namun ketika ia akan menolong putrinya, ia kembali ke masa sekarang dan terjedot tembok. Arthur yang melihatnya pun langsung menolongnya. Lalu di pagi harinya, di sini Siti pun ditanyai oleh Arthur. Arthur mengatakan bahwa Siti adalah Mary yang telah kehilangan putrinya dan ia menciptakan halusinasi yang membuat ia melihat putrinya masih berada di sampingnya dan ingin melindungi Lucy. Arthur menyuruh Siti untuk merelakan putrinya dan di sini Siti atau Mary mengikhlaskan kepergian putrinya. Lalu Arthur pun membawa Mary ke bagian gedung sebelah selatan dan ternyata di dalamnya ada keluarga Arthur. Di sini Mary sangat menikmati suasana di sana dan ketika ia memejamkan mata, ia melihat suaminya dan ia diajak suaminya untuk bertemu dengan Lucy. Mereka pun kembali ke rumah. Di sini Lucy pun ingin tidur, namun suaminya berpamitan kepada Mary. Ketika Lucy mengucapkan selamat malam, Siti pun melihat putrinya sudah tidak ada di tempat. Dan benar saja, itu hanyalah halusinasi dari Mary. Dan ternyata di sini Mary tengah diawasi oleh Arthur. Mary pun dikurung di sebuah kamar karena keesokan harinya ia akan dioperasi otaknya.
Namun ketika Arthur turun, ia pun disuruh oleh rekannya yang bernama Dr. Fanny untuk menghentikan operasi tersebut karena itu bisa berbahaya. Arthur yang mendengar itu pun langsung membunuh Dr. Fanny dan menguburnya di tempat ini. Malam harinya, tiba-tiba Arthur mendengar suara langkah. Ketika ia mendekati, ternyata boneka hantu itu sedang duduk-duduk. Ia pun mengambil boneka itu dan memasukkannya ke dalam peti. Dan di pagi harinya di sini ada seorang polisi yang datang untuk mencari Dr. Fanny. Namun karena Arthur ini pintar, polisi tersebut pun tidak dapat mencari informasi tentang keberadaan Dr. Fanny dan ia pun pergi dari sana. Setelah itu ia melihat pasiennya yang bernama Wulan yang sedang bertingkah aneh. Ia pun membawanya ke tempatnya. Wulan pun mengatakan bahwa ia melihat boneka itu dan berbicara. Namun perkataan itu tidak ditunjukkan kepadanya, melainkan kepada Arthur. Dan benar saja, tiba-tiba Arthur pun melihat boneka itu sedang berbaring. Boneka itu sedikit bergerak dan ketika ia ingin bangun, Arthur pun mengambilnya dan tiba-tiba 75 tahun telah usai. Di sini ada pasangan yang bernama Sam dan juga Menma. Mereka berdua adalah konten kreator tentang hantu. Mereka pun langsung masuk ke gedung itu dan di sana mereka merekam peti yang bergerak sendiri. Sam pun memberanikan diri untuk membuka peti itu dan ia melihat ada boneka. Lalu ia memanggil pacarnya dan ingin menunjukkan boneka itu. Namun ketika ia membukanya, karena Sam ingin menunjukkan keberadaannya, ia pun melihatkan videonya. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara dari bola jatuh. Karena ketakutan, Enma pun pergi dari sana. Sam masuk ke atas untuk melihat siapa yang menjatuhkan bola tersebut. Dan tiba-tiba ia melihat boneka yang sedang bersandar. Karena Enma mendengar jeritan Sam, ia pun masuk ke dalam dan melihat Sam sudah tewas. Dan di sampingnya ada boneka hantu itu yang menggerakkan kepalanya. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Gimana sobat, keren gak film ini? Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah relakan kepergian orang yang engkau cintai. Jangan kau pikir-pikir terus, karena kebanyakan penyakit itu datangnya dari pikiran. Doakan saja agar mereka tenang di alam sana. Dan juga lagi, jangan pernah takut kepada hantu, karena kita manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Tetaplah berdoa kepada Sang Pencipta agar kita dilindungi dari kejahatan makhluk-makhluknya. Saya Media Film mengucapkan terima kasih telah menonton channel ini. Saya undur diri. Dadah.